Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan kisah Nabi Ibrahim yang kemarin saya bahas. Namun saya ingatkan kepada sahabat semua, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan alur kisah silam selanjutnya. Kisah Nabi Ibrahim bagian kelima. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya meninggalkan berhala. Sahabat beriman, orang yang pertama kali diajak Nabi Ibrahim menyembah kepada Allah adalah ayahnya sendiri yang bernama Ajar. Nabi Ibrahim mengingatkan kepada ayahnya dengan bahasa yang lemah lembut, penuh dengan kesopanan. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang diberikan Allah dan tidak mungkin diberikan kepadamu. Maka ikutilah nasihat-nasihatku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu ke jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka engkau menjadi kawan dari setan. Namun ayahnya tidak mau mengikuti ajakan Ibrahim. Ayahnya berkata, "Bencikah kamu terhadap Tuhanku Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mengajakku, niscaya aku akan merajamu. Tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Kemudian Nabi Ibrahim hanya berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik padaku, dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Permohonan doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya tak lain adalah karena kasih sayangnya selaku anak kepada ayahnya. Namun setelah Allah menerangkan bahwa ayah Ibrahim adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Tidak ada beban moral lagi selaku anak kepada ayahnya seperti tersebut dalam Al-Quran. Dan permintaan ampun dari Ibrahim untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang lembut hatinya lagi penyantun. Kisah Nabi Ibrahim bagian ke-6. Semua berhala-berhala dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat beriman, Nabi Ibrahim ingin sekali berdialog dengan Raja Namrud di hadapan orang banyak. Beliau menggunakan kecerdasan dan kepandaiannya mencari cara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Beliau hancurkan terlebih dahulu berhala-berhala yang menjadi sesembahan Raja Namrud dan rakyatnya. Hal itu ia lakukan ketika sang raja dan semua rakyat sedang berpesta hari raya dengan berburu di tengah hutan. Di saat rumah penyembahan berhala kosong, maka Ibrahim masuk membawa kampak.
berhala-berhala kecil dan sedang dihancurkannya. Lalu kampak yang dibawanya itu diletakkan di leher berhala yang paling besar. Raja Namrud dan pengikutnya kembali dari perburuan dengan wajah gembira. Mereka akan mengadakan pesta pora sambil menyembah berhala di ruang pemujaan. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat berhala-berhala itu telah cerai-berai berantakan. Raja Namrud sangat marah dan berkata, "Kurang ajar, siapa yang berani menghancurkan berhala kita?" Tak seorang pun yang menjawab, tapi ada seorang saksi yang melihat bahwa hanya Ibrahim saja yang tidak ikut berburu ke hutan dengan alasan perutnya sakit. "Tangkap dia dan bawa ke hadapanku," perintah Raja Namrud. Kemudian Ibrahim pun ditangkap. Dalihnya karena hanya ia seorang yang tidak ikut keluar kota untuk berburu hewan. Pastilah ia yang melakukan penghancuran ini. Ia dibawa ke hadapan Raja Namrud, disaksikan rakyat banyak. Ia diinterogasi. Ibrahim tersenyum. Memang inilah yang diharapkannya. "Apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu?" tanya Raja Namrud. "Bukan," Ibrahim menjawab. "Ibrahim," sergah Raja Namrud, "cukup banyak bukti yang menunjukkan kaulah pelakunya. Tak usah mungkir." "Bukan aku pelakunya," balas Ibrahim untuk memancing emosi Raja Namrud. Ia ingin mengajak dialog raja itu. "Baiklah Raja Namrud," lanjut Ibrahim, "saya punya pikiran, kamu juga punya pikiran. Kalau mau mencari siapa pelaku penghancuran berhala-berhala itu, maka tanyakanlah kepada berhala yang paling besar. Bukankah kampak itu menggantung di lehernya? Berarti berhala paling besar itulah pelakunya." Mendengar ucapan itu, Raja Namrud menjadi geram. "Hai Ibrahim, kau sungguh bodoh. Di mana otakmu? Masa patung seperti itu bisa diajak bicara? Mana mungkin dia bisa bicara? Kau jangan mengada-ngada." Dengan lantang Ibrahim berkata, "Hai Raja Namrud, siapa sebenarnya yang bodoh? Mengapa patung yang tak dapat berbicara dan bergerak itu kau jadikan Tuhan yang harus disembah? Mengapa patung berhala yang tak dapat melindungi dirinya itu kalian puja-puja? Bukankah ini kebodohan yang teramat sangat?" Raja Namrud dan pengikutnya terdiam mendengar jawaban Ibrahim itu, dan langsung Raja Namrud memerintahkan Ibrahim untuk ditangkap dan diikat. Raja Namrud bertanya kepada para penasehatnya, apa hukuman yang pantas dijatuhkan untuknya? Bakar saja dia sampai mati, jawab para penasehat kerajaan. Kemudian mereka segera mengumpulkan kayu-kayu bakar. Ibrahim diletakkan di atasnya dalam keadaan terikat, kemudian dibakarlah ia hingga kayu yang bertumpuk-tumpuk itu habis terbakar. Raja Namrud dan rakyatnya mengira bahwa Ibrahim akan hangus menjadi abu. Namun setelah api itu padam, Ibrahim masih segar bugar. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar oleh api. Sebenarnya banyak rakyat yang mau mengikuti Ibrahim setelah mereka tahu bahwa
Ibrahim dibakar tidak mati, namun karena takut ancaman Raja Namrud, maka mereka masih banyak yang kafir. Nabi Ibrahim pun meneruskan dakwahnya untuk mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah. Hal ini membuat murka Raja Namrud. Suatu hari, Nabi Ibrahim dipanggil menghadap ke istana Raja Namrud. "Engkau telah menyebarkan fitnah yang jahat sekali. Adakah Tuhan selain aku? Akulah Tuhan yang harus kamu sembah. Aku dapat mengatur dan merusak segala-galanya. Siapakah yang lebih tinggi kekuasaannya daripada aku? Hukum yang kutetapkan mesti berlaku. Keputusanku pasti berjalan. Semua orang tunduk kepada aku. Mengapa kau menantangku?" kata Raja Namrud. Ibrahim menjawab dengan tenang, "Tuhanku adalah Allah. Dialah yang kusembah. Dia telah menciptakan kamu dan aku yang asalnya tidak ada. Ia sanggup mematikan dan menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Ia adalah pencipta langit dan bumi. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan," sanggah Raja Namrud. "Benarkah?" tanya Nabi Ibrahim. Raja Namrud kemudian memerintahkan pengawal untuk mengeluarkan 2 orang narapidana. Kemudian mengambil pedang. Salah seorang narapidana itu dipenggal lehernya sampai mati. Seorang lagi diampuni, dibiarkan hidup. Kemudian Raja Namrud berkata, "Begitulah caranya aku menghidupkan dan mematikan." Ibrahim menjawab, "Itu bukan mematikan, melainkan membunuh dengan cara biadab dan kejam. Tuhanku bisa menjalankan matahari dari timur ke barat. Jika kau memang berkuasa, Namrud, cobalah kau jalankan matahari itu dari barat ke timur," kata Ibrahim. Mendengar tantangan Nabi Ibrahim, Raja Namrud hanya terbungkam, tak dapat berkata. Tantangan Nabi Ibrahim benar-benar membuatnya keok. Tidak bisa membantah lagi. Ia benar-benar telah dikalahkan oleh kecerdasan akal Nabi Ibrahim. Sejak saat itu, Namrud menganggap Ibrahim sebagai musuh besarnya. Kisah Nabi Ibrahim bagian ke-7. Hijrahnya Nabi Ibrahim ke Mesir. Sahabat beriman, Ibrahim dan istrinya memutuskan untuk pindah ke Syam, Palestina bersama Lut yang kemudian juga menjadi nabi, dan beberapa pengikutnya meninggalkan Babylon karena negeri Babylon tidak aman lagi bagi mereka. Tetapi tidak lama kemudian negeri Palestina diserang bahaya kelaparan dan penyakit menular. Ibrahim dan pengikutnya kemudian pindah ke Mesir. Pada waktu itu Mesir diperintah oleh raja yang kejam dan suka berbuat seenaknya. Raja Mesir suka merampas wanita-wanita cantik walaupun wanita itu bersuami. Raja Mesir mempunyai kebiasaan yang sangat aneh. Dia suka merampas istri orang yang berwajah cantik sekedar untuk menunjukkan betapa besar kekuasaannya. Tak seorang pun berani menghalanginya. Ketika Raja Mesir mendengar bahwa Sarah adalah perempuan yang cantik, maka Ibrahim dan Sarah dipanggil untuk menghadap. Hati Ibrahim jadi berdebar. Raja Mesir bertanya, "Siapakah perempuan itu?" "Saudaraku," jawab Ibrahim. Beliau sengaja berbohong karena jika ia berkata jujur terus terang, tentu ia akan dibunuh Raja Mesir dan istrinya akan dirampas.
Hal ini menjadi suatu kaidah bahwa boleh berbohong dalam keadaan terdesak dan terancam. Akhirnya Nabi Ibrahim dan istrinya boleh tinggal di istana. Pada suatu hari Sarah dapat menyembuhkan sakit Raja Mesir, yaitu sepasang tangan raja itu mengatup rapat, tak dapat digerakkan. Atas jasanya itu, Sarah kemudian diberi hadiah seorang budak perempuan yang bernama Siti Hajar. Dan dengan ikhlas, Siti Hajar kemudian diberikan kepada Ibrahim untuk dijadikan istri. Di kota Mesir inilah Ibrahim dapat hidup tentram dan makmur. Hartanya melimpah ruah. Hal ini menjadikan iri hati bagi penduduk asli Mesir. Maka Ibrahim kemudian memutuskan untuk kembali ke Palestina. Sejak saat itu, Palestina dijadikan tempat tinggalnya, dijadikan tanah airnya, dan dijadikan tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berada di negeri Palestina itu, Siti Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Tidak lama kemudian Sarah juga melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Selesai sudah kisah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.